Oke teman-teman, hari ini saya pengen ngebahas satu perfume niche gitu ya. Dan saya beberapa produk mereka itu saya punya, dan ini adalah salah satu produk mereka yang menurut saya ini lumayan sedikit menantang daripada seri-seri yang pernah saya punya, yaitu saya sebutin aja ya, Frank Booklet, itu yang dari NG dan dari Cocaine gitu teman-teman. Nah, untuk seri yang mau saya bahas ini pendekatannya dia lebih ke gormong, tapi bukan gormong makanan gitu teman-teman, tapi gormong yang ke arahnya minuman gitu teman-teman. Langsung aja kita sambut. Ini adalah dari seri Premboclate, yaitu Vinyl. Oke teman-teman, ini brand perfume ini salah satu yang saya suka gitu teman-teman, yang saya cinta banget ya sama si produk ini ya, sama seperti Coach Steven ya, Fragolicious ya, beliau juga sangat suka dengan house perfume ini gitu. Saya belum pernah ngebahas dari beberapa perfume dari si Frank Booklet ini teman-teman, jadi ini adalah pertama kali saya ngebahas Frank Booklet dari variannya, yaitu si vinyl gitu teman-teman. Nah, kita bahas botolnya dulu. Jadi hampir semua beberapa ya, dari seri Frank Booklet itu dia punya botol warnanya hitam gini ya. Dia sebenarnya sederhana aja ya. Jadi kayak gini, botolnya hitam persegi panjang, sudut mengotak ya. Kemudian di bawahnya sini agak round gitu. Kemudian ini adalah plakatnya, serinya Frank Booklet dan serinya di sini vinyl. Kemudian untuk capsnya gitu teman-teman, ini lumayan berat lah teman-teman ya, kayak gini. Ada tulisannya FB Frank Booklet. Dan yes, ini satu-satunya botol perfume yang saya kurang begitu srek ya, terutama ini kan dia seri dari niche, di mana banyak yang komplain gitu ya, termasuk dari uh, Ko Stephen ya, penulisan dari pemilihan dari ini ya teman-teman, dari formatnya, dari fontnya, itu tuh kayak bisa ditemuin tuh di Word gitu teman-teman. Di Microsoft Word itu tuh banyak banget yang kayak gini gitu ya, tulisan tegak bersambung kayak gini, sama kayak gini juga nih tutup botolnya nih ya. Oke, ini untuk frame booklet ya, itu formatnya dia extrait de parfum, dia size-nya 100 mili teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ke scent profile-nya. Untuk top notes-nya di sini ada lemon dan mandarin orange. Kemudian untuk middle notes-nya di sini ada whiskey, Coca-Cola, tobacco, dan heliotrope. Kemudian untuk base note-nya di sini ada vanilla, amber, patchouli, dan cedar gitu teman-teman. Nah, lumayan kompleks juga ya untuk perfume dari si Frank Booklet Vinyl ini teman-teman. Jadi kalau kalian berpikir ya, kalau dari niche ya, biasanya itu kan penamaan suatu seri atau suatu varian parfum itu kan mewakilkan namanya ya teman-teman ya, kayak misalnya nih vinyl kayak ini ya, kalian jangan ngebayangin vinyl wangi si parfum ini tuh kayak vinyl yang kayak plastik, kayak stiker gitu, nggak sama sekali teman-teman. Langsung aja kita coba daripada saya ngelantur terus ya. Oke, ini udah ada base note ya, dry down dari si vinyl ini, udah saya spray sekitar 1,5 jam yang lalu lah teman-teman ya. Nanti di tangan kanan saya ini akan ada initial touch, middle, sampai ke base note-nya lagi gitu teman-teman. We try. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, spraynya juga bagus, misty, nyebar, dan lumayan banyak ngeluarin jusnya gitu teman-teman. Oke, teman-teman, ketika di opening, ini wanginya sangat boozy, warm, addictive banget, little bit sweet, sedikit sweet. Wow, enak banget.
Oke, wangi yang bisa saya tangkap di sini adalah wangi whisky, which is wanginya itu sangat boozy. Ada sedikit wangi kayak akar-akarannya gitu teman-teman. Mungkin yang saya bukan akar ya, kayak sedikit earthy gitu teman-teman. Mungkin yang saya tangkap ini adalah wangi dari patchouli yang ada di scent profile ya, di belakang tadi si patchouli di base note-nya. Tapi ini di hidung saya dan di kulit saya ini muncul ketika di openingnya teman-teman. Dan ini wangi whisky plus wangi Coca-Cola gitu teman-teman. Nah, beda halnya sama Coca-Cola yang ada di Mancera Tonka Cola ya. Kalau Tonka Cola itu menurut saya wanginya arahnya ya Coca-Cola fiturnya dengan cherry gitu teman-teman. Nah, untuk Frank Boklet si vinyl ini dia Coca-Cola yang dicampur dengan whisky gitu teman-teman. Jadi kayak agak sedikit memabukkan gitu. Tapi tenang aja, ini wanginya udah well blending banget. Ini wanginya cakep banget. Dan dia udah sekitar sampai beberapa menit lah ya, sekitar 1 sampai 2 menit setelah opening ya. Wanginya itu dia bercampur gitu teman-teman. Dia combine lagi dengan wangi tembakau. Nah, tembakau dan vanilla di sini dia punya um, scent profile ya, tembakau yang kering gitu ya, dicampur dengan vanilla gitu teman-teman. Nah, vanilanya di sini dan tembakaunya di sini atau tobakonya di sini dia vibes-nya itu hampir sama seperti Tom Ford um, tobacco vanilla ya kalau nggak salah ya, tobacco vanilla ya, hampir sama seperti itu tapi nggak sampai ke sana, cuma vibes kering dan sweet dari vanilanya aja dan kering dari si daun tembakaunya aja tuh yang sama seperti itu gitu teman-teman. Aduh enak banget. uh oke. Okay. Di kulit saya ini ada penambahan ya menjelang menjelang ke dry down ya. uh, ada penambahan wangi dari heliotrop yang memberikan kesannya itu dia powdery ya teman-teman ya. Oh ya, saya hampir lupa nyampein teman-teman. Tadi kan dituliskan di scent profile-nya itu kan ada si lemon dan ada si mandarin orange ya. Nah, itu saya sama sekali nggak ngecium, tapi bisa jadi kemungkinan besar ya wangi dari Coca-Cola, kemudian whisky, tembakau, vanilla itu kan berat semuanya teman-teman. Itu adalah notes-notes yang berat ya. Menurut saya si frame booklet ini menambahkan wangi atau notes dari lemon dan wangi mungkin mandarin orange ya, tapi yang saya detect yang paling kenceng citrusnya mungkin kan dari lemon ya, bukan dari mandarin orange ya, karena mandarin orange kan sifatnya lebih ke sweet ya. Nah, lemonnya itu menyeimbangkan atau memberi tone down biar notes-notes yang tadi apa ya, yang sangat strong tadi itu tuh bisa lebih lebih kalem gitu teman-teman, lebih dilunakkan gitu dari si lemonnya tersebut gitu teman-teman. Jadi jangan kalian bayangin uh, di opening tadi ada tulisannya lemon dan ada mandarin orange terus kalian akan mencium wangi citrus seperti itu sama sekali nggak kayak gitu teman-teman ya. Nah, oke, tadi saya lanjutkan lagi untuk mid-nya ya. Itu saya dari mid menjelang ke base itu saya mencium wangi heliotrop yang condongnya itu dia powdery gitu teman-teman, hampir seperti bedak ya. Nah, begitu udah sampai ke base note ya, sorry. Ketika udah sampai ke base note, ini wanginya dia warm, sweet, ambery, wangi yang manis, tapi bukan manis yang giung ya teman-teman ya. Ada sedikit sisi wangi woody gitu teman-teman, tapi hanya sedikit banget. Dan ini sangat prominent, itu wangi warm dan boozy gitu teman-teman. Nah, uh, gini, ini wanginya cakep banget ya. Final ini wanginya cakep banget. Terus kalau kalian pengen ngecoba wangi dari si vinyl ini gitu ya, menurut saya vinyl ini niche yang menurut saya bukan wangi atau bukan wangi parfum yang susah untuk di blind buy gitu teman-teman.
Karena menurut saya, kalau kalian memang suka wangi buzi, suka wangi tembakau, suka wangi um, sweet gitu teman-teman, agak sedikit earthy dan powdery gitu ya, kalian bisa pilih si Frank Booklet yang si vinyl ini teman-teman. Karena menurut saya ini bukan wangi yang menantang banget tuh, enggak kok teman-teman. Oke, untuk umur yang bisa memakai dia menurut saya ini ya 25 sampai 30 lah untuk permulaan ya teman-teman ya. Karena saya agak khawatir kalau kalian yang masih remaja, masih kuliah gitu ya, akan suka wangi dari si vinyl ini teman-teman. Karena wangi buzinya itu kenceng, whiskey-nya itu kenceng. Jadi bayangin aja ya kalau kalian itu ya kalau kalian pergi ke bar gitu ya, terus kalian pesan whisky gitu ya, kalian campur sama Coca-Cola, Coke gitu ya, terus kalian tambahkan sedikit um, vanilla gitu ya untuk memperkaya wanginya, terus kalian lagi sambil rokokan gitu, terus di pinggiran gelasnya itu kalian tambahkan lemon gitu ya, satu iris lemon gitu ya, kalian taruh di situ terus kalian peras gitu. Jadilah si Frank Booklet si vinyl ini teman-teman. Ya, untuk SPL gila banget. Ini monster banget teman-teman. Saya pernah pakai ya. Itu ya memang ini saya pengen coba-coba aja ya teman-teman ya. Saya pakai 5 spray. 5 sampai 6 spray saya agak lupa, udah agak lama itu. Saya pakai malam-malam. Kemudian saya keluar ya. Habis gitu saya balik lagi itu katakanlah jam 7 malam saya keluar gitu ya teman-teman ya. Jam 7 malam saya keluar, saya pakai frame booklet si vinyl ini. Saya balik lagi ke rumah sekitar jam 12 atau jam setengah satu malam ke rumah ya. Saya balik lagi ke kamar. Wanginya itu masih ada nempel di ruangan saya ya teman-teman. Itu sekencang itu SPL-nya, semeninggalkan jejak gitu lah teman-teman. Wah, gila banget teman-teman. Jadi ini nggak perlu kulit yang kayak gimana-gimana teman-teman ya. Karena kulit saya kan cenderung agak susah untuk memprojek sebuah parfum menjadi lama dan SPL menjadi bagus ya teman-teman ya. Jadi kulit saya itu agak sedikit susah gitu, agak kulit badak gitu teman-teman. Jadi agak susah memprojek sebuah parfum menjadi lebih bagus gitu. Tapi beda halnya seperti si frame booklet ini. Kalian pakai aja sembarang aja mau berapa spray gitu ya. Itu tetap kalian akan dinotis kalian pakai parfum si vinyl ini teman-teman. Dan kabar bagusnya ini tidak tercium seperti gormong gitu teman-teman ya. Ini perfume yang gormong tapi dalam bentuk parfum. Jadi bukan bentuk makanan yang kalian bisa makan, itu enggak, sama sekali enggak kayak gitu. Ini dalam bentuk parfum gitu teman-teman ya. Kan banyak tuh parfum gormong yang dia itu fotorealistis kayak mentol coklat greedy, abis gitu kayak ya beberapa parfum itu kan ada ya kayak wanginya kayak tar, wanginya kayak roti tawar lah, roti apapun lah itu teman-teman ya. Jadi menurut saya ini bukan parfum yang gormong banget gitu teman-teman. Oke, bahasan dari Framework Net Final cukup sekian teman-teman ya. Thank you very much. See you later.